yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, hamba-hambamu yang bermanfaat. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali. Kita di bawah saat ini lagi belajar hikamnya Imam Haddad. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-47. Berkata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhi wa dati fid daraini. Amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, mathalul ukhuwati fillahi mathalus syajarati tusqa bima'it tazawuri wa tuthmiru ta'awuna 'alal birri wat taqwa fa idza lam tusqa asy-syajaratu yabisat wa idza lam tuthmir quti'at. Perumpamaan persaudaraan. Al-muslim akhul muslim. Orang muslim dengan muslim yang lainnya hendaknya merasa bahwa mereka saudara, satu iman, satu agama. Nah, dan begitu agungnya persahabat, persaudaraan, disanjung-sanjung oleh Allah, oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persaudaraan karena agama, seagama. Sehingga semuanya, jika ada permasalahan, begitu mudah mengatakan, kita sama-sama umat Nabi Muhammad. Tidak perlu kita bercekcok dan berselisih paham. Tidak perlu kita bermusuhan. Kalau ada permasalahan, yuk diselesaikan. Karena menyadari bahwasanya kita ini saudara. Akan tapi biarpun itu saudara, seayah, seibu, tapi tidak menyadari pentingnya persaudaraan, terjadi permusuhan. Dan ini terjadi. Di saat sudah rusak hatinya, kotor hatinya, sudah tidak pandang bapak sama, ibu sama, tapi seperti musuh. Sudah menjadi permusuhan. Tapi sebaliknya, jika orang memahami makna ukhuwah dan begitu agungnya ukhuwah, dia akan mencoba menjaga ukhuwah, persaudaraan. Sehingga biarpun dia bukan berbeda bapak, beda ibu, tapi seperti saudara. Dekat, erat, saling mencintai. Nah, buah daripada persaudaraan ini dahsyat. Tidak saling menyakiti, tidak saling menggunjing, tidak akan memutus rizkinya saudaranya. Kalau kita kembali kepada petuah dari baginda Nabi SAW, pesan-pesan beliau adalah dengan al-muslimu akhul muslim, ya, seorang muslim dengan muslim yang lainnya harus merasa bahwa mereka bersaudara. Sehingga tidak boleh meminang pinangan saudaranya, tidak boleh membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya, tidak boleh menawar sesuatu yang ditawar oleh saudaranya, yang lagi ditawar oleh saudaranya. Artinya menjaga perasaan itu penting sekali. Belum lagi tidak boleh tabaghadu, saling membenci, tadabaru, saling tidak tegur sapa, bermusuhan dan seterusnya. Belum lagi nanti tidak boleh saling menggunjing. Semuanya banyak petunjuk dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua itu kalau kita cermati adalah demi lestarinya satu jalinan ukhuwah. Jalinan ukhuwah. Tapi kita ingin membahas penggambaran dari Imam Haddad dulu, bahwasanya ukhuwah, persaudaraan ini laksana satu pohon. Bagaimana agar bisa lestari, bisa tumbuh dengan baik, lalu bisa membuahkan buah. Gambarannya persaudaraan kita ini laksana pohon, tusqa bima, tumbuh subur harus ada siraman air. Pohon yang sesungguhnya, tapi pohon maknawi namanya ukhuwah. Agar bisa ukhuwah ini lestari, subur, maka harus disiram. Disiramnya dengan apa? Tazawuri. Saling mengunjungi silaturahmi yang diajarkan. Saling tegur sapa. Tazawur ini tegur sapa. Bertemu, fisik bertemu, atau sapa-sapaan melalui media-media yang Allah mudahkan untuk kita, untuk tujuan yang baik.
Dan orang-orang yang bisa mewujudkan hal yang semacam ini tentunya persaudaraan yang bersumber dari hati yang saling mencintai, yang itu akan disuburkan dengan saling kunjung mengunjungi dan saling memberi hadiah. Memberi hadiah, saling berbagi, memperhatikan saudaranya. Tahadu tahabu, salinglah engkau memberikan hadiah maka akan terwujud cinta, saling mencintai. Bahkan juga baginda menyebutkan satu hadis qudsi, Allah berfirman, Allah memanggil, menyeru nanti di padang mahsyar. Dipanggil dengan panggilan khusus, yaitu orang-orang yang hidup di dunia adalah dengan cinta. Membangun ukhuwah dengan sesungguhnya dengan cinta. Bukan ukhuwah persaudaraan karena sebuah kepentingan bisnis. Persaudaraan bukan karena kepentingan seorganisasi yang sifatnya hanya untuk kepentingan politik. Tidak. Ini perkumpulan yang dibangun karena Allah. Karena Allah. Pertemuan yang dibangun karena Allah. Ini nanti akan menjadi sebab seorang hamba ini nanti dikumpulkan oleh Allah dan diseru dengan seruan spesial. Seruan khusus oleh Allah dari Allah. Yang Allah memanggil langsung aina. Mencari, Allah mencari. Allah Maha tahu. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang hidup di dunia, hidup dengan cinta, saling mencintai karena aku. Bukan bertemu karena adanya tahta, bukan bertemu karena adanya harta, bukan bertemu karena ingin sanjungan saja, akan tapi bertemu karena aku. Aina al-mutahabuna bijalali, mana yang orang, mana hamba-hambaku, ini di padang mahsyar. Di padang mahsyar Allah menyeru, mana hamba-hambaku yang hidup di dunia dengan saling. Di saat orang pada ketakutan, orang perlu bantuan dari Allah, ternyata Allah yang membagi-bagikan, memberikan bantuan. Al-yawma udhilluhum yawma la illa dhilli. Hari ini akan aku beri perlindungan mereka yang hidup di dunia dengan cinta tanpa benci dan dengki. Aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari aku. Di saat panasnya padang mahsyar, mengerikannya padang mahsyar akan hilang begitu saja karena Allah yang melindungi mereka, Allah yang mayungi mereka, Allah yang memberikan kesejukan kepada mereka. Utahabu. Disebutkan adalah al-mutahabuna fillah, al-mutazawiruna fillah, al-mutajalisuna fillah, al-mutabadhiluna fillah. Orang yang bertemu karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling kunjung karena Allah, saling berbagi karena Allah. Itu adalah ukhuwah. Menjalin ukhuwah. Setelah terjalin satu jalinan baik di antara kita, tidak cukup, kita harus suburkan. Kita pupuk dan suburkan ukhuwah itu dengan ma'it tazawuri. Dengan saling kunjung, sapa-sapaan. Menanyakan tentang keadaan saudara, mungkin ada yang sakit atau bagaimana. Ini penting. Kalau sudah subur ini pohon, sehat, pohon ukhuwah ini sehat, maka pohon ini akan membuahkan tuthmir. Wa tuthmiru, membuahkanlah ini. Kalau memang pohonnya benar, pupuknya tazawur, saling menziarahi, saling mengunjungi betul-betul karena Allah, maka secara otomatis pohon keukhuwah yang rindang ini akan tuthmir, membuahkan ta'awunu, tolong menolong. Buahnya adalah tolong menolong. Alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi tanda ini, ukhuwah itu ada kalau orang senang tolong menolong dalam kebaikan. Sehingga betul, kalau orang betul-betul hidup dengan cinta, saling mencintai karena Allah, tentu di saat melihat saudaranya melakukan kebaikan, maka dia akan senang. Semangat agar bisa istiqomah dalam kebaikan, itu tanda ada iman di hati kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak akan dianggap sebagai orang yang mencintai, yang beriman dengan benar. Seorang tidak akan dianggap benar imannya kecuali mencintai saudaranya seperti itu mencintai untuk dirinya sendiri. Artinya kalau kita senang terhadap sesuatu, maka kita pun akan senang jika sesuatu tersebut terjadi pada saudara kita. Atau dibalik begini, tanda kita punya iman yang sesungguhnya, kalau kita mendapatkan sesuatu, kita pun merindukan sesuatu kebaikan tersebut terjadi pada saudara kita.
Jauh dari dengki dan benci. Nggak akan masuk dengki benci pada hati yang penuh dengan mahabbah, dengan cinta. Yang mahabbah, cinta tadi disuburkan dengan tazawur, saling kunjung. Tabadul, saling memberi. Tajalus, saling duduk manis bersama. Silaturahmi. Nah, kalau sudah satu ukhuwah ini indah, bagus, mau tidak mau akan tuthmir at-ta'awuna, tolong menolong dalam kebaikan. Bahkan menghentikan kemungkaran juga pada akhirnya. Memang tidak disebut Imam Haddad akan, tapi secara otomatis. Mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran, masuk kebaikan. Menghentikan kemungkaran. Jadi kalau ada orang melihat saudaranya melakukan keharaman, dosa, tapi kok diam saja, menunjukkan kropos di hatinya, tidak ada iman di dalam hatinya, atau kropos imannya. Baik ukhuwah yang benar-benar, hendaknya ukhuwah yang ingin melestarikan ukhuwah persaudaraannya, maka harus dipenuhi dengan silaturahmi, disirami dengan silaturahmi, saling kunjung, saling berbagi, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah benar ini silaturahmi, ukhuwah ini, maka akan membuahkan satu ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketaatan, kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam tusqa. Ayo, kalau kita lupa menjaga ukhuwah tersebut, kalau kita lupa menjaga ukhuwah, kita tidak menjaga ukhuwah tersebut, maka tidak dengan ziarah, tidak ada tegur sapa dan seterusnya, tidak ada saling berbagi, tukar menukar hidayah, hadiah, tidak ada. Saling, termasuk diantaranya adalah mendoakan di saat berpisah. Sekarang mendoakan itu semacam berikan hadiah kebaikan. Saling mendoakan juga tidak ada, maka dengan kropos itu ukhuwah. Kalau sudah pohon ukhuwah tidak disirami dengan saling kunjung, saling berbagi, maka pohon ini akan mengering. Bagaimana jika pohon mengering? Tidak akan membuahkan buah, tidak akan menghasilkan buah. Wa idzal tusqat ilam tusqas syajaratu, kalau tidak disiram akan mengering. Kalau tidak mengering tidak akan berbuah. Wa ilam tuthmir, kalau tidak dia berbuah mengganggu. Di tempat tersebut jadi potong saja. Kutiat dipotong. Jadi artinya tidak ada, termasuk kita. Jadi kalau kita lebih perdalam lagi, kita ini adalah satu rukun atau bagaimana? Satu kesatuan. Kalau satu orang tidak sah. Ya namanya ukhuwah itu adalah lebih dari satu. Kalau saya sendiri bukan namanya ukhuwah. Saya berdua, bertiga, berempat, lima, bersepuluh sampai umat Nabi Muhammad. Maka jika kita di dalam kehidupan ini tidak bisa menyuburkan ukhuwah, atau bahkan hidupnya hanya untuk mengganggu, tidak menyuburkan saja, tidak senang silaturahmi, tidak senang berbagi, tidak senang tolong menolong, maka orang semacam ini, biarpun dia tidak merusak, tapi keberadaannya sudah mengganggu. Mau tidak mau, namanya dia manusia, tetap membutuhkan orang lain, mau tidak mau. Sampai dikatakan, makanya hidup ini harus punya makna, berguna untuk saudara, berguna untuk orang lain. Sampai dikatakan, fa illam anta illam tazid fi hayatil bashari fa innaka anta mazidun tastahiqul qata. Kalau engkau fa illam tazid fa innaka mazid. Kabarnya begitu. Fa illam tazid, jika engkau tidak bisa menambah dalam kehidupan, tidak berguna dalam kehidupan, jika keberadaanmu kau tidak berguna di masyarakatmu, maka engkau ini adalah mazid, itu adalah kayak daging lebih, perlu dipotong, dibuang. Sesuatu tambahan, kelebihan. Jadi benalu. Jadi kalau kita tidak bisa bermanfaat, kita akan mengganggu. Maka jangan sampai hidup kita hidup seperti itu. Jangan sampai hidup kita hidup yang tidak berguna, tidak berharga, merepotkan orang lain. Kalau orang-orang semacam itu, jangan bicara tentang ukhuwah, dia menjadi perusak ukhuwah. Makanya bicara tentang ukhuwah nggak ada gunanya kecuali kita langsung praktekkan nanti di rumah kita. Ayo, kita serius bagaimana kita dengan keluarga kita, ibunda, ayahanda, saudara, tetangga, dan seterusnya. Sehingga nanti akan muncul satu sifat cekatan, sifat peka kepada saudara, kepada teman. Begitu mudah berbagi, membantu. Bahkan kalau sudah benar karena Allah, dia membantu dengan penuh kebanggaan dan penuh kesenangan.
Bahkan sangat sedih kalau ternyata saudaranya, tetangganya, kawannya memerlukan bantuan, lalu dia tidak bisa membantunya dengan penuh kesedihan. Sedih sekali. Karena apa? Sudah ada di hatinya mahabbah. Dan itulah hati yang kelak akan mendengar seruan Allah, Aina al-mutahabuna bi jalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku. Ini yang diajarkan oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Maka ayo kita sering bersilaturahmi. Dan ingat, bukan kita memanfaatkan orang, akan tapi bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai kita hanya senang menerima hadiah, tapi tidak pernah memberikan hadiah. Menerima, tidak memberi. Na'udzubillah. Kita merepotkan. Ada orang seperti itu. Dia senang kalau mendapatkan, tidak pernah berpikir untuk memberi. Berpikirlah kita untuk memberi. Artinya itu memberikan kehidupan. Menyuburkan satu jalinan. Menjadikan ukhuwah lestari. Dan itu dirindu oleh Allah Subhanahu wa taala pada untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan baginda sendiri merindukan. Sehingga kalau sudah ada ukhuwah, nanti apa yang terjadi? Ukhuwah yang benar-benar terjadi, buahnya tadi indah. Tidak akan rela saudaranya sakit, maka dia membantu obat, dia akan bantu obat. Kelaparan, dia akan beri makan. Dia ketakutan, dia akan menemaninya. Setelah itu yang ada adalah hidup indah. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tengok diri kita sendiri bagaimana ziarah kita. Kemudian nanti kalau kita bicarakan silaturahmi, memang ada orang kerabat yang harus kita membuat silaturahmi kerabat dekat. Anak, saudara ayah, saudara ibu, paman. Saudara kita sendiri. Saudara ayah, saudara ibu. Itu adalah keluarga dekat. Pamanmu, bibimu, wakmu, itu tolong perhatikan. Saudara-saudara kita, ingat. Kalau kita pergi ke sebuah tempat ternyata itu ada saudara kita, mungkin kita harus kunjung. Paman kita, kunjung selagi sebisa mungkin. Kemudian kita membuat satu kunjungan yang sifatnya indah. Bukan kunjungan yang merepotkan. Dan harus menjadi satu budaya. Dan dibalik saling mengunjung, itu ada keberkahan dari Allah. Karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, mendoakan di saat berpisah seperti yang sering kami sampaikan. Untuk menyemburkan ukhuwah di antaranya adalah mendoakan di saat berpisah, dan indah sekali. Orang-orang yang berbuat zalim kepada kita, apalagi yang berbuat zalim adalah saudara kita, kerabat kita, orang yang kita kenal. Kenapa kita harus mendoakan dengan doa jelek? Rugi dong. Kita sama-sama mendoakan, bukankah dia umat Nabi Muhammad? Mending kita doakan daripada kita doakan dia sengsara, nyungsep, kena bencana, malapetaka. Rugi tak doakan, semoga dia beri keselamatan oleh Allah, rizkinya lapang, lalu dia bisa membayar utangnya kalau dia punya utang dengan kita. Kita doakan dengan doa yang baik saja. Nggak perlu kita mendoakan dengan doa yang jelek. Nah inilah, membiasakan kita untuk mendoakan saudara kita dengan panjatan doa kebaikan. Maka itu tidak lain adalah upaya untuk menumbuh suburkan ukhuwah. Makna kasih sayang dan cinta yang ada di hati. Yang dengan itu semua, lihat tadi katakan, kalau sudah penuh hati kita subur dengan mahabbah, dengan ukhuwah, maka secara otomatis akan lahir di anggota tubuh kita, akan lahirkan satu buah, kita mudah berbagi, tolong menolong, kepekaan dalam hidup, tidak pernah menyakiti yang lainnya. Inilah bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar, dan setelah ini kita bisa kembali ke rumah kita, lalu kita merenungi orang-orang mana dan siapa-siapa yang lebih berhak untuk aku sambung silaturahmi, untuk aku kunjungi, untuk aku beri hadiah, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.